Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan update terbaru dari serangan Amerika dan juga Israel ke Iran. Sekarang ini kan sudah ada keterangan dari kedua belah pihak ya, yang mereka mengklaim satu sama lainnya bahwa mereka lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ada beberapa statement dari kedua belah pihak. Kita update dulu adalah jumlah korban yang dari tanggal 28 Februari sampai 5 Maret 2026 yang sudah berpulang baik dari kedua belah pihak. Tapi mayoritas paling banyak ini adalah dari pihak Iran ya. Keterangan terbaru dari juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani mengatakan bahwa tercatat kurang lebih ada sekitar 1.230 warga Iran itu yang wafat dan 30%-nya adalah anak-anak. Ada 3.090 bangunan yang rusak, 528 toko rusak, 13 fasilitas medis pun juga dalam kondisi yang rusak parah. Sementara dari pihak Amerika, mereka memprediksi bahwa korbannya itu untuk selama perang ini sampai 5 Maret itu antara 1.000 sampai 1.348 dan dari Amerika klaimnya hanya ada 6 personil saja yang hilang dalam serangan ini. Kemudian ada statement terbaru dari Presiden Donald Trump yang dengan jumawanya itu mengatakan ke media bahwa saya itu baru aja menerima telepon dari pihak Iran katanya. Mereka itu mengajukan untuk damai perundingan agar tidak terjadi serangan-serangan berikutnya lagi. Terus dia bilang katanya ini udah telat katanya untuk berbicara soal kesepakatan. Kami itu pengen perang banget gitu ya. Kayaknya mereka ketakutan tuh sama kita. Coba kita lihat salah satu cuplikan Presiden Amerika Donald Trump pada saat menyampaikan hal tersebut, teman-teman. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force, they have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone, launches are gone, about 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? Apa But yang they're tough, tersisa? and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. Oke, mereka menelpon, tapi aku bilang udah sedikit telat karena kita sekarang pengen perang gitu kan ya. Dia tadi Donald Trump mengatakan beberapa poin ya, misalnya adalah kayak banyak yang airplane-nya udah nggak ada, udah habis, senjatanya, pokoknya untuk tenaga militernya itu 60% sudah habis. Kemudian poin-poin dikatakan Donald Trump adalah kami juga sudah menghancurkan kekuatan mereka setiap jamnya. Mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi karena kami itu memiliki kekuatan militer terbaik di dunia katanya. Mereka sudah nggak ada kekuatan lagi, bahkan alat komunikasi pun sudah hilang. 60% kekuatan mereka telah hilang, yang dipunya sekarang itu cuma kekuatan batin aja. Kesannya adalah seperti itu, tetapi dari pihak juru bicara pemerintah Iran juga mengatakan, termasuk juga Menlu Iran ya Abbas Araghchi, yang mengatakan bahwa kita tidak pernah untuk meminta gencatan senjata ataupun meminta negosiasi ke Amerika. Jadi yang benar siapa, yang bohong siapa, terkait dengan klaimnya Donald Trump bahwa mereka baru nelpon kami untuk minta perdamaian, tapi kami nggak mau. I don't know, ini sudah bagian yang sudah sifatnya adalah strategi. Nah, lantas juga, kalau kita lihat beberapa poin yang sekarang ini beredar, teman-teman, ada kayak kekuatan-kekuatan seperti awal-awal yang diprediksi oleh banyak orang. Ini kayak Amerika Serikat itu sekarang sudah mulai memutus rantai pasok minyak dari banyak negara untuk dijual ke China. Karena kan sekarang untuk ke China, Rusia yang notabene banyak membeli minyak itu dari Iran, itu udah nggak bisa lagi beroperasi secara maksimal karena adanya serangan-serangan ini. Begitupun juga sama, negara-negara lain pun juga sepertinya gitu diminta untuk tidak mensuplai minyak ke negara-negara besar tersebut. Nah, ini berhubungan nih dengan salah satu analisa prediksi dari Profesor Jiang, ini yang sangat populer ya terkait dengan statement-statement dia. Misalnya Profesor Jiang ini di tahun 2024 kalau nggak salah pernah
memprediksi ada 3 hal dan 2 hal tersebut sudah terjadi. Apa aja? Yang pertama, di tahun 2024, Profesor Jiang ini memprediksi bahwa Trump itu bakal menang sebagai Presiden Amerika. Terbukti. Yang kedua, diprediksi juga bahwa Amerika akan menyerang Iran. Terbukti. Nah, yang terakhir prediksinya adalah bahwa Amerika akan kalah dalam peperangan ini. Coba kita simak cuplikannya pada saat Profesor Jiang menyampaikan prediksinya sekitar 2 tahun lalu. In this class, this semester, I made 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Oke. Prediksi yang pertama, Trump akan menang di bulan November. Second is that United States will go to war against Iran. Oke. United States, Amerika akan perang melawan Iran, sudah terbukti. And the third big prediction is that United States will lose this war, which will forever change. Oke. Prediksinya adalah Amerika akan kalah melawan Iran dan akan membuat perubahan besar dalam sejarah dunia. I don't know siapa yang bakal menang atau enggak, apakah ini kebetulan atau seperti apa. Cuman pada saat aku melihat wawancaranya Profesor Jiang, pada saat diwawancara di media-media barat ya, diminta untuk menjelaskan kenapa prediksinya seperti itu. 2 yang terwujud dan 1 waktu akan menunjukkannya betul atau tidak. Alasannya adalah karena begini, Iran itu sudah mempersiapkan dengan pertarungan ini sudah 20 tahun untuk hadapi ini semua. Mereka itu gunakan kekuatan geografis. Misalnya, Iran kan tercatat menyuplai air bersih ke sejumlah negara dan juga dia punya kekuatan geografis, yakni adalah Selat Hormuz, di mana selat tersebut sebagai area yang dilewati sekitar 20% untuk minyak dunia yang ditransportasikan ke banyak negara, 20%. Dan mayoritas negara-negara tersebut adalah negara-negara yang punya kompetisi sangat kuat dengan Amerika, seperti China dan juga Rusia. Bahkan Jepang pun 60% produksi minyaknya berasal dari Iran. Tapi kan Jepang seperti kalian tahu, Perdana Menterinya sudah mengatakan mereka sudah punya cukup cadangan minyak sampai berapa tuh? Hampir setahun gitu kan ya, berapa ratus hari. Which is mereka sudah sangat well prepare begitu. Nah, serangan misil dari Amerika gagal ke Iran itu kan cukup banyak ya di berita terakhir ini, karena kan harga per misil itu kan berapa juta dolar gitu loh, tapi ternyata tidak mampu menyentuh area-area yang vital untuk Iran ya, terutama di tempat-tempat yang dugaannya adalah kayak ya untuk senjatanya begitu. Bahkan ada beberapa negara yang sudah secara resmi dan juga tegas di publik mengatakan bahwa kami tidak akan membiarkan pangkalan militer Amerika yang ada di negara kami untuk melakukan serangannya ke Iran. Misalnya ada Inggris, Prancis, dan juga Spanyol. Yang paling frontal adalah Spanyol. Pokoknya kami tidak mau melakukan kesalahan kami seperti yang zaman dulu. Kalian sudah tahu sejarahnya dengan negara juga yang masih tetanggaan juga sama Iran. Kami tidak akan membiarkan, katanya, pangkalan militer Amerika melakukan hal-hal tersebut. Tapi kalau untuk Inggris dan Prancis, mereka mengklaim begini, kami boleh izinkan Amerika untuk melakukan serangan asalkan itu adalah sifatnya defensif. Defensif itu artinya untuk mempertahankan, bukan untuk menaklukkan. Nah, ini setelah ada statement tegas juga dari Donald Trump kepada negara-negara tersebut, misalnya ke Spanyol. Dia kan ngomong Donald Trump bahwa ini saya tidak happy, tidak bahagia dengan sifatnya Spanyol. Banyak orang-orang hebat di sana, tetapi mereka tidak kooperatif. Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan Spanyol, jadi kita akan putus semua impor-impor atau ekspor kebutuhan yang otomatis ini akan membuat ekonomi Spanyol kayak diembargo sama Amerika. Produk-produknya kalau mau diekspor ke Amerika, itu bakal dikenakan tarif yang sangat tinggi. Terus juga mereka tidak akan membeli barang-barang lagi dari Spanyol. Dan Spanyol pun juga mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dunia. Aku lihat di sosial medianya, wah tahun besok aku mau jalan-jalan ke Spanyol deh. Tujuannya adalah untuk ngebantu ekonomi Spanyol yang sedang mendapatkan sanksi dari Amerika. Inggris, Prancis, mereka melunak dengan mengatakan
boleh dipakai buat menyerang untuk pangkalan militernya, tetapi tidak boleh untuk yang menyerang, hanya defensif doang. Nah, terakhir juga ada berita yang kita tahu, sejumlah pangkalan militer Amerika di Qatar dan juga Bahrain itu kan diserang ya oleh drone-drone yang murah sebenarnya dari pihaknya Iran. Dan dugaannya dari media CNN Amerika ya memprediksi bahwa ada sumber-sumber istimewanya yang memberikan informasi lokasi-lokasi keberadaannya mereka itu adalah dugaannya dari pihak China. Karena menurut mereka, sumber-sumber mereka menginformasikan China dan Rusia itu sepertinya ngebantu Iran. Kayak misalnya China itu ngebantu untuk mapping ataupun juga memberikan supply logistik, dan Rusia pun juga sama ngebantu dugaannya mapping di mana aja tempat-tempat pangkalan militer Amerika yang berada di negara-negara sekitar Iran begitu. Jadi memang perang sekarang ini juga semakin krusial ya, karena tahapan berikutnya ini sepertinya akan menggunakan serangan darat teman-teman, dan pihak dari Amerika ataupun juga Iran mereka mengatakan dengan tegas bahwa kami siap dengan serangan darat tersebut. Tapi secara logika aja, kalau dari pihak Amerika dan juga sekutunya sudah melakukan serangan sebegitu dahsyatnya lewat udara, tapi kok masih juga mau darat, artinya memang pertahanan dari Iran juga bukan main-main, makanya mereka mau langsung darat. Artinya ketemu secara langsung, yang ini juga semakin membahayakan dari pihak Amerika, karena kalau dari darat, dari udara kan let's say menggunakan senjata-senjata canggihnya. Tapi kalau dari darat langsung itu akan ketemu individu-individunya. Bahkan di Amerika pun aku melihat ada sejumlah veteran atau masyarakat, bahkan politisinya juga mengkritik kebijakan Presiden Trump terkait dengan serangan ke Iran ini. Mereka bilang bahwa tak ada warga Amerika yang menginginkan ini terjadi. Ini semua adalah kayak egonya seorang presiden begitu loh. Karena pajak-pajak rakyat Amerika itu adalah uang-uangnya yang dipakai untuk melakukan serangan dari tanggal 28 Februari sampai hari ini ke Iran, teman-teman. So, itu yang bisa aku update mengenai tragedi yang sangat menyedihkan, dan menurut aku jangan terlalu percaya ya apa yang disampaikan dari kedua belah pihak. Aku tidak mendukung Iran, aku juga tidak mendukung AI ya, Amerika dan juga Israel. Cuman kalau sudah sampai seperti ini kan yang berefek juga kepada masyarakat dunia. Harga minyak bisa naik, apalagi kalau sampai ada senjata tersebut dipakai, kita juga akan terkena dampaknya. So, ya kita orang luar memantau aja dan melihat bagaimana kontribusi yang bisa kita lakukan dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi dari kedua belah pihak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.